dan kepala negara. Nah, saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini kalau kita baca pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Ini ada pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya. Jadi adalah aneh jika presiden mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak. Sebagaimana juga menteri boleh memihak. Ya. Yang dilarang adalah kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Harap dicatat bahwa selama ini tidak pernah ada pernyataan presiden seperti yang diucapkan oleh Presiden Jokowi dalam setiap pemilihan umum dan pilpres. Nah, saya membaca di media bahwa catatan atau komentar yang diberikan oleh saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term, ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya, di mana antara lain dalam sumpah itu presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan, ya, yang saya lihat, saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan, ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK, ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Atau luber, ya, dan jurdil. Ya, ini pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pemilu. Kalau membaca kedua pasal tersebut, ya, Anda akan melihat bahwa pemilu yang luber dan jurdil itu prinsipil harus kita laksanakan, ya,
Dan dalam konteks ini pernyataan Presiden yang menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak, maka pemilu dan pilpres menurut hemat saya tidak akan mungkin bisa bersifat jujur dan adil. Ya. Antara lain karena potensi konflik kepentingan ya, yang akan terjadi. Bukankah Presiden mempunyai kekuasaan dan wibawa kekuasaan yang sangat besar yang bisa mengarahkan dan mempengaruhi pemilu dan pilpres sehingga merusak dan menegasikan asas pemilu yang jurdil? Ini pertanyaannya. Ya. Dengan kewenangan, wibawa, kekuasaan yang begitu besar, ya sangat mungkin ya, keberpihakan itu akan menegasikan pemilihan umum atau pilpres yang jurdil itu. Pasal 4 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa pemilu haruslah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, yang mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ini isi pasal 4 sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah pemilu akan berlangsung adil dan berintegritas kalau Presiden sudah terang-terangan menyatakan boleh ikut memihak? Ya, Anda bisa menjawab sendiri pertanyaan ini. Bukankah Presiden yang sebelumnya berkali-kali mengatakan dirinya netral? Nah ini kita melihat ketika dia mengundang 3 capres untuk makan siang bersama, ya, kemudian membuat beberapa kali pernyataan, ya, dan mengatakan bahwa semua pejabat negara itu harus bersikap netral. Ini kita baca banyak sekali. Pernyataan Presiden yang diucapkan berkali-kali bahwa Presiden itu netral menjadi pernyataan yang hampa atau dinihilkan dengan pernyataannya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma kemarin. Presiden mengatakan kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa sih berpolitik tidak boleh? Menteri juga boleh. Pernyataan ini berbahaya karena bisa diikuti oleh menteri, gubernur, bupati, dan kepala desa. Dan kalau ini terjadi, maka tidak akan ada pemilu dan pilpres yang luber dan jurdil. Ya. Nah ini saya ingin mengutip pasal 282 Undang-Undang Pemilu yang mengatur sebagai berikut. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Nah ini pasal yang bagus sekali, saudara. Ini sangat tegas, sangat eksplisit, tidak membutuhkan penafsiran sebetulnya. Kemudian pasal 283 Undang-Undang Pemilu juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Ayat 2-nya begini, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, nah ini, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi pasal 282 dan 283 ini eksplisit, clear cut, menegaskan larangan itu. Jadi di mana alasan hukum atau dasar hukum untuk berpihak? Saya tidak melihat itu sama sekali. Saudara-saudara, coba baca baik-baik pasal 282 dan 283 ini, kalau Anda mau baca. Coba baca Sumpah Presiden dan pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Akan sangat mudah menyimpulkan bahwa keberpihakan dalam pemilu dan pilpres akan mencederai integritas pemilu dan pilpres itu sendiri. Akan menggerus netralitas dalam pemilu dan pilpres, akan membuat pemilu tidak luber dan tidak jurdil. Saudara-saudara, kita sedang menyaksikan dan mengalami regresi demokrasi yang merupakan setback
dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup clear, cukup to the point, ya, cukup lugas, ya, karena saya menyertakan juga dasar-dasar hukum yang saya anggap penting untuk diketahui oleh kita semua, dan tidak ada alasan untuk menjustifikasi keberpihakan Presiden dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung saat ini. Dan ini betul-betul sebuah catatan, ya, buruk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira saya stop sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Todung. Pak Andi silakan menambahkan.